Engkau, menyembah Engkau Tuhan di pagi hari ini. Dan kami mau membuka hati kami, pikiran kami, perasaan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, jamah kami Tuhan, supaya kami selalu berbahagia ketika kami memuji, mengagungkan Tuhan. Setiap pagi kami datang bersujud di hadapan Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Kami serahkan kepada hambanya. Terima kasih. Mari kita membaca firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang tertulis dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45 ini. Kami rindu supaya Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan bukakan hati kami semua, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Semua peralatan yang kami pakai, baik listrik, juga internet, laptop atau HP, kiranya Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan berkati supaya semua berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, apa bisa lihat di screen? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pastor. Ya, tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan ayat 45. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sebagai pendahuluan, kepada Maria telah dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Yesus. Dan dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan kepada Yusuf bahwa ia
akan dinamai Yesus sebab Ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia, Yesus, akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Jadi itu yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Dan tadi tema kita berkata, saya ulangi tema kita tadi, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi apa yang telah dikatakan kepada Maria, karena Maria percaya apa yang dikatakan kepadanya itu dari Tuhan akan terlaksana. Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Meskipun ia sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi mereka belum menikah pada saat itu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat itu juga mengatakan bahwa Elizabeth, saudara atau sanak Maria, juga sedang mengandung anak yang dijanjikan, yaitu Yohanes Pembaptis. Elizabeth yang sudah tua dan disebut mandul itu pun bisa mengandung. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi apa yang dikatakan kepada Maria oleh malaikat itu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka apa yang dikatakan kepadanya itu akan terjadi. Dan Maria telah menerima perkataan itu dengan menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia harus menyebut namanya Yesus, itu terjadi. Ya. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Maria menyambut perkataan malaikat itu dengan menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Poin pertama yang kita belajar di sini ialah pertemuan yang penuh kegembiraan, penuh Roh Kudus. Tadi kita sudah membaca, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru,
dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Pertemuan antara Maria dan Elizabeth, antara Yesus yang sedang dalam kandungan Maria dengan Yohanes Pembaptis yang sedang dalam kandungan Elizabeth, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan Roh Kudus. Ada kegembiraan, ada kesukacitaan, ada kepenuhan Roh Kudus, ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Sebagai ilustrasi, setelah hampir 1 tahun persekutuan melalui Zoom, baru-baru ini kami bertemu muka dengan muka, penuh kegembiraan dan sukacita, damai sejahtera dalam perayaan Natal yang dihadiri 65 orang di Hotel Horizon Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Nah, saya merasakan kehadiran Roh Kudus Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, dan dalam persekutuan antara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sebagai aplikasi, apakah ada kegembiraan dalam ibadah kita pagi hari ini? Apakah ada sukacita yang sesungguhnya dalam perayaan Natal kita tahun ini? Kiranya kehadiran Tuhan membawa kegembiraan, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Ya. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ya. Merry Christmas and Happy New Year. Coba mari kita katakan sama-sama. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Christmas and Happy New Year. Ada sukacita, ya. Ada kegembiraan, ya, dalam hati kita karena Tuhan Yesus datang. Dia adalah juru selamat kita. Apa yang dikatakan kepada Maria terlaksana. Ya. Yesus datang. Di kota Daud telah lahir bagimu juru selamat. Kita mengucap syukur bahwa ada kegembiraan, ada sukacita dalam Natal ini. Jadi kita bersukacita karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita bersukacita karena kita sudah mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan memberkati kita luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, kiranya sukacita Natal, ya, damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati kita dalam perayaan Natal ini. Ya, hari ini tanggal 24, besok tanggal 25. Ya, bukan hanya orang Kristen yang bersukacita. Ya, saya baca di WhatsApp saya, bahkan di negara Arab pun ada perayaan Natal luar biasa. Ada tari-tarian, ada pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kiranya itu terjadi bagi kita juga dalam ibadah kita, dalam perayaan Natal kita. Ya, kami
tanggal 14 yang lalu kami merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman dari Iran, dari Afghanistan, dari Eritrea, Afrika. Ya. Luar biasa. Kami mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka, bagaimana mereka boleh mendengar firman Tuhan, bagaimana mereka boleh percaya pada Tuhan, bagaimana mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Wah, luar biasa kesaksian-kesaksian mereka. Ya, ada yang bertemu dengan Tuhan Yesus melalui mimpi, melalui penglihatan. Ya, walaupun banyak tantangan yang harus mereka hadapi, ada yang harus meninggalkan negara mereka. Ya, ada teman itu sebenarnya dia cukup kaya di negaranya. Bahkan dia punya dua tempat sembahyang di Iran. Mobilnya 6. Tapi ketika istrinya percaya pada Tuhan Yesus, itu semua diambil daripada mereka. Mereka harus meninggalkan negara mereka. Suaminya waktu itu belum percaya pada Tuhan Yesus. Istrinya saja yang percaya, tapi semuanya diambil daripada mereka. Dirampas dari mereka. Dan mereka harus tinggalkan negara mereka. Lalu istrinya dan anak-anaknya ke Medan. Suaminya di penjara di Jawa. Nah, suatu hari istrinya ini sakit di Medan, sakit, dan tidak ada yang menjaga di rumah sakit. Kami sempat mengunjunginya, berdoa untuk dia sendiri. Lalu suaminya dengar bahwa istrinya sakit parah. Lalu dia sudah pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Dan dia berdoa. Dia katakan, Tuhan Yesus, kalau Engkau betul Tuhan, sembuhkan istri saya. Selamatkan istri saya, Tuhan. Kalau Engkau sembuhkan istri saya juga mau percaya kepadamu, Tuhan. Puji Tuhan. Begitu dia berdoa, satu hari atau beberapa hari kemudian istrinya bertelepon sama dia. Dia bilang, puji Tuhan, aku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia bilang, luar biasa, aku pun mau percaya pada Tuhan. Aku pun mau percaya pada Tuhan. Ya. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin, Bapak Ibu. Halo, bisa dengar? Amin. Amin. Amin, amin, Pak. Yang kedua, poin yang kedua, ada kebahagiaan bagi orang yang percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya yang dari Tuhan akan terlaksana. Ya. Orang yang percaya firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Ya. Orang yang diberkati. Mari kita membaca Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, Bapak Ibu.
Amin. Amin. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, yang lakukan firman Tuhan itu, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, ini janji Tuhan, ya. Ada kebahagiaan bagi orang yang percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya yang dari Tuhan akan terlaksana. Dalam bahasa Inggrisnya berbahagia itu dipakai kata blessed, ya, diberkati, ya. Ada kebahagiaan, ada kita diberkati ketika kita percaya firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Oleh karena itu, bacalah, pelajarilah, hayatilah, lakukanlah firman Allah. Maka saudara akan berhasil, saudara akan berbahagia, saudara akan diberkati. Sebab apa yang dikatakan kepada saudara yang dari Tuhan akan terlaksana. Waktu kami kembali dari pelayanan kami dari Filipina, waktu itu ada firman Tuhan yang berbicara kepada kami bahwa Tuhan akan membawa bangsa-bangsa, ya, dari Yesaya pasal 60, kami mendapatkan janji Tuhan ini. Ya, janji Tuhan ini, Yesaya pasal 60. Saya bacakan. Dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya. Ini janji Tuhan bagi kami waktu kami pulang dari Filipina. Ya, memang waktu itu kami harus kembali ke Batu Malang dulu karena kami diutus oleh YPPI. Kami harus kembali ke Batu Malang 4 tahun. Saya menjadi wakil ketua Departemen Misi YPPI. Puji Tuhan, kami bisa mempersiapkan, kami bisa mengutus 9 misionaris, ya, selama 4 tahun itu. Tapi janji Tuhan, Tuhan katakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Puji Tuhan, saya terkena serangan jantung 7 kali di Batu Malang. Ya. Padahal saya cukup sehat waktu itu. Olahraga, main badminton, main sepak bola, main pingpong, tapi tiba-tiba kena serangan jantung 7 kali. Saya berkata, Tuhan,
Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Janji Tuhan. Waktu kami masih di Filipina, tahun 96, Tuhan berbicara. Melalui sebuah renungan firman Tuhan. Dan waktu itu ada pokok doa. Doakan suku Melayu Deli. Jiwa yang percaya pada Tuhan masih terhitung dengan jari tangan kita gitu. Dan ada pertanyaan, siapa yang rela pergi ke sana memberitakan firman Tuhan? Waktu itu saya menjawab, kami menjawab, Tuhan, kalau Engkau menghendaki kami pergi ke sana, Tuhan, pulang dari Filipina ini, bawa kami kembali ke sana, Tuhan. Bawa kami kembali ke Sumatera, Tuhan, untuk menjangkau suku ini. Karena suku Melayu Deli ini begitu dekat dengan orang Karo. Ya. Bahkan banyak orang Karo menyebut dirinya suku Melayu Deli, walaupun punya marga. Ya. Ada marga Surbakti, ada marga Sitepu, ada marga Tarigan, marga Karo-Karo, dan semuanya, ya, marga Silima. Ya. Lalu setelah agak sembuh dari kena serangan jantung 7 kali, saya minta izin kepada pemimpin kami. Izinkanlah kami pindah ke Sumatera. Nah, kami diizinkan pindah ke Sumatera. Mungkin mereka pikir jangan-jangan Pak Tarigan ini sudah mau meninggalnya ini, makanya mau pindah ke Sumatera, kembali ke kampung halaman. Kami diizinkan. Puji Tuhan, tahun 2003 kami pindah ke Sumatera. Jadi sudah 18 tahun ini. Ya, puji Tuhan. Di Sumatera, janji Tuhan ini digenapi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Puji Tuhan, ada orang Iran, ada orang Afghanistan, ada orang Somalia, ya, yang datang kepada kami, kepada terang Tuhan. Ya, kamu adalah garam dan terang Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya, kami senang sekali. Ada orang-orang Iran, ada orang-orang Afghanistan yang percaya pada Tuhan. Justru di Medan ini mereka bertemu dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Ya. Ada kebahagiaan bagi orang yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya yang dari Tuhan akan terlaksana. Suatu hari kami membawa beberapa orang dari Iran, dari Afghanistan, pergi rekreasi, mancing ke kolam ikan. Lalu waktu makan siang ada seorang bapak dari yang sudah agak tua dan seorang muda dari Afghanistan berkata begini, waduh, ngapainlah kami datang ke Indonesia ini? Oh, kami harus meninggalkan keluarga kami, pekerjaan kami. Di sini kami tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga. Saya bilang, ada maksud Tuhan datang. Kenapa kalian datang ke sini? Saya katakan. Coba baca firman Tuhan. Saya katakan, baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 17 ayat 26-27. Baca dalam bahasa kalian supaya kalian sungguh-sungguh mengerti. Saya katakan kepada mereka. Lalu mereka membaca. Ya. Dikatakan di sini, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia
untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saya katakan ada maksud Tuhan membawa kalian ke medan ini, supaya kalian mencari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Wah, senang sekali mereka langsung di follow up oleh teman saya. Mereka percaya pada Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Luar biasa, ya. Ada kebahagiaan bagi orang yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya yang dari Tuhan akan terlaksana. Sebagai kesimpulan, ya, ada kesukaan dalam pertemuan orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Sebab apa yang dikatakan kepadanya yang dari Tuhan pasti akan terlaksana. Orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia bagikan pohon yang ditanam di pinggiran sungai, yang daunnya selalu hijau, selalu mendatangkan buah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya firman Tuhan ini diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang pada hari Natal ini. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dia memberkati kita. Ada janji Tuhan. Ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Doakan kami Bapak Ibu, kami rindu supaya suku Melayu Delhi akan datang kepada Tuhan, akan percaya kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Ya, doakan supaya raja-raja, suku-suku bangsa ini di Sumatera ini masih ada 53 suku yang belum dijangkau. Ya, ini banyak yang dari Sumatera ini ya. Jangan lupa pulau asal Bapak Ibu. Ya, doakan terus supaya 53 suku ini boleh dijangkau oleh Injil Yesus Kristus. Ya, ini ada berusi tepu, ada berusi hombing, ya, ada marbun, ya, ada silaban, surabakti, ya, kebanyakan ini Pak Gultom. Ada Nababan, ya. Jangan lupa mendoakan Pulau Sumatera, 53 suku mulai dari Aceh sampai ke Lampung, ya, yang perlu mendengarkan ini, yang perlu dijangkau supaya apa yang dikatakan dari Tuhan untuk mereka, ya. Ya, di Wahyu pasal 7 ayat 9 dikatakan, nanti di surga itu begitu banyaknya orang sampai tidak terhitung jumlahnya. Ya. Kalau 1 juta itu berapa nolnya? Nah, kalau 1 miliar 9, ya. Kalau 1 triliun 12. Kalau nolnya 1 juta, apa namanya? Waduh. Tidak terhingga, tidak terhitung. Itu akan terjadi di surga nanti begitu banyaknya orang. Ya, Wahyu 7 ayat 9. Sampai tidak terhitung jumlahnya. Dari mana mereka semua datang?
dari semua suku, dari semua kaum, dari semua bahasa akan datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Belum datang sampai sekarang. Apa alasannya, Bapak Ibu? Matius 24 ayat 14. Tanda terakhir, tanda yang paling jelas kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Masih ada 53 suku di Sumatera yang belum dijangkau oleh Injil. Belum pernah mendengarkan Injil dan mengerti dan bisa percaya pada Tuhan. Di seluruh Indonesia yang penduduknya 10.000 ke atas ada 127 lagi. Kalau yang termasuk yang penduduknya 5.000 ke bawah, wah masih ada 500 lagi. Bapak Ibu, Tuhan mau dari semua suku bangsa ini akan ada yang percaya pada Tuhan Yesus, akan ada yang menyembah Tuhan nanti di surga bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu jangan lupa mendoakan Sumatera. Doakanlah kami supaya Tuhan membawa suku-suku bangsa, raja-raja, ya, datang kepada Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Ya, berbahagialah orang yang percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya yang dari Tuhan akan terlaksana. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang tertulis, yang boleh kami baca dan renungkan, kami pelajari. Terima kasih atas janji-Mu ini Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya yang dari Tuhan pasti akan terlaksana. Tuhan berkati hidup kami, berkati pelayanan kami Tuhan. Bawa suku-suku bangsa, bawa raja-raja datang kepada terang-Mu Tuhan. Masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.